Sobat Tombok Kangen Channel, senang bisa bertemu kembali di channel ini. Tombok Kangen akan membahas seputar sejarah gotong royong di Indonesia. Simak terus video ini sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Gotong royong merupakan istilah Indonesia bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari kata bahasa Jawa gotong yang berarti mengangkat dan royong yang berarti bersama. Gotong royong diturunkan dari budaya masyarakat desa di Jawa yang saling menolong ketika membangun dan memindahkan rumah. Menggotongnya bahu-membahu dengan tandu dari batang royong atau ruyung, tumbuhan tinggi sejenis kelapa. Pada zaman Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8, gotong royong sudah ada sebagai budaya yang sudah dilakukan pada masa itu. Berdasarkan beberapa prasasti yang ditemukan menjadi dasar bahwa gotong royong di era Mataram kuno sudah dilakukan. Prasasti itu diantaranya 1. Prasasti Manjusigra yang ditemukan di Komplek Candi Sewu daerah Prambanan, Jawa Tengah. Terdapat kalimat yang berbunyi Candi Sewu merupakan persembahan mulia raja yang pembangunannya dilakukan secara bergotong royong. Yang kedua, prasasti yang terdapat di beberapa candi perwara pada Candi Plaosan wilayah Prambanan, Jawa Tengah. Isinya menyebutkan bahwa candi-candi Plaosan ini merupakan sumbangan dari para pejabat Kerajaan Mataram kuno. Semangat bergotong royong yang ditunjukkan dengan keikutsertaan masyarakat dan pejabat-pejabat dalam membangun sebuah candi didasari oleh jiwa pengabdian kepada agama dan rajanya sebagai wakil dewa di dunia. Pada masa Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, adat gotong royong terus dipelihara. Pertanian menjadi mata pencarian mayoritas penduduk pada saat itu. Para petani memenuhi kebutuhan berorientasi atas dasar kebersamaan. Pada zaman itu petani dapat menjadi contoh gotong royong. Mereka melakukan aktivitas bercocok tanam di lahan seorang petani secara bersama-sama. Setelah melakukan aktivitas gotong royong bercocok tanam, petani tuan rumah harus menyediakan makan siang tiap hari kepada teman-temannya yang datang membantu. Kompensasi lain tidak ada, tetapi yang meminta bantuan tadi harus mengembalikan jasa dengan membantu semua petani yang diundang setiap saat apabila mereka memerlukan bantuan. Ada juga tradisi untuk membangun rumah seseorang secara bergotong royong. Warga kerajaan saat itu dengan sukarela membantu tetangganya yang sedang membangun rumah. Mencari kayu di hutan, menggotong bersama-sama ke lokasi untuk dibuat bangunan rumah. Tradisi gotong royong membangun masjid dan tradisi gotong royong yang lain. Pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, istilah gotong royong lebih populer dengan sebutan kerja bakti karena masyarakat kita melakukan tindakan pengerahan tenaga tanpa bayaran untuk suatu proyek yang bermanfaat untuk umum atau yang berguna bagi kaum pemerintahan, misalnya pembangunan rel kereta, pembangunan jalan, bendungan, dan lain sebagainya. Setelah masa kemerdekaan, masyarakat yang ada di area perkampungan masih melakukan tradisi gotong royong tersebut yang terdiri atas dua macam. Yang pertama, gotong royong yang timbul dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri. Gotong royong ini terjadi karena ada kebutuhan yang besar dalam masyarakat, misalnya membangun rumah seseorang, bertani, membersihkan selokan, sinoman pada pesta pernikahan, supitan, ronda, dan lain sebagainya. Yang kedua, gotong royong yang berasal dari struktur yang ada dalam masyarakat itu sendiri, kebijakan dari atasan dan bermanfaat untuk kesejahteraan bersama, misalnya membangun jalan bersama, saluran irigasi bersama, dan lain sebagainya. Pada era milenial ini, uang menjadi unsur penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Gotong royong mulai menurun. Masyarakat perkotaan menganggap sistem ini sudah mulai dianggap kurang praktis. Tentunya kondisi demikian menciptakan rasa kebersamaan menjadi memudar dan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam kelompok masyarakat juga mulai berbeda. Namun kami masih melihat di era ini kerja bakti membersihkan kampung menjelang hari kemerdekaan. Masih ada ronda saat bencana alam, kematian, dan masih banyak kegiatan lain yang bernafas gotong royong. Demikian liputan dari tim Tombok Kangen Channel. Indahnya hidup bersama, guyub rukun antar warga, menghargai antar sesama, gotong royonglah solusinya.
Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dah.